Di awal cerita, hiduplah dua orang sahabat kotak bernama Will dan Zidane yang sedang melakukan aktivitas mengeruk setengah isi bumi. Namun di tengah aktivitas tambang ilegalnya, tiba-tiba saja bumi bergetar 10 magnitudo sehingga meruntuhkan bebatuan di dalam gua dan keduanya hampir disetubuhi 10 ton tanah dan batu. Namun alhamdulillah keduanya selamat. Bedanya Will dan beneran selamat, sementara Zidane selamat datang di alam baka, yang mana awalnya kepala kotak Will dan menyarankan untuk menyelamatkan Zidane yang sedang tertimbun santuy di dalam sana, sebelum akhirnya ia terpaksa cabut dari TKP karena tidak ingin kena keroyok massal para hostile mob. Kameramen pun berflicker menyorot sebuah makhluk bernama Derp yang sedang healing jalan-jalan santuy di gurun Sahara, tempat orang tewas mengenaskan karena dehidrasi. Nah itu dia contohnya. Dan tak jauh dari sana Derp bertemu dengan Will dan yang sepertinya stok MBG di inventorinya sudah habis, sehingga dirinya hampir memaem ikan darat peliharaan Derp. Hingga akhirnya akibat tak diberi asupan gizi, Will dan pun berakhir tepar rebahan santuy di tanah. Melihat Will dan pingsan, Derp awalnya hendak memberi nafas buatan kepada Will dan namun kepala kotaknya seketika ditimpuk dari belakang, dan begitu Derp terbangun, dirinya sudah ditransfer ke sebuah arena baku gedik di zaman Romawi, yakni Colosseum. Begitu Derp dan kotak lainnya terbangun, kecuali Will dan, mereka disambut dengan lepasnya seekor zombie Fir'aun yang dibungkus tisu toilet sebadan badan, dan rupanya kemunculan sosok tersebut tidak hanya satu biji, melainkan dua, sehingga memaksa Derp untuk memberikan salam olahraganya. Namun di saat Derp tersepak sikil zombie, Will dan seketika bangun dari mimpi basah dan menyelamatkan Derp dari salam olahraga zombie Fir'aun. Berbeda dengan dua orang lainnya yang sudah tutup usia di saat aktivitas adu mekanik, Will dan Derp kemudian dikirimkan ke sebuah ruangan tempat para gladiator dikumpulkan untuk nantinya mereka semua akan bertarung di kejuaraan sambung ayam, maksudnya sambung manusia. Dan plot twistnya, Will dan bertemu dengan Zidane yang berhasil selamat setelah tragedi longsor di perut bumi, yang mana diketahui Zidane dan player lainnya juga diculik dan dibawa ke dalam Colosseum untuk dipaksa bertarung satu sama lain. Singkat cerita, pertarungan pun telah dimulai, yang mana setiap player yang turun ke Colosseum akan dibiarkan bertarung ria sampai salah satu di antaranya tewas, atau jika beruntung ia akan dibiarkan hidup oleh lawannya. Namun begitu pertarungan selesai, pemain yang kalah akan dibawa ke seorang monster, seorang dukun, sebuah makhluk entah apa itu namanya, yang mana setiap orang yang menatap matanya, dirinya seketika akan berubah menjadi zombie padang mahsyar yang akan digunakan sebagai prajurit yang senantiasa mengabdi pada Colosseum. Pertarungan demi pertarungan pun dilalui oleh Derp, Will dan Zidane, yang mana Derp berhasil memenangkan setiap pertarungan yang ia lalui, sementara Zidane dan Will dan yang diam-diam sudah menyusun rencana melarikan diri dari TKP. Alih-alih bertarung dengan segenap emosi, mereka justru sengaja mengalah agar dapat melancarkan rencana pelariannya. Di saat Zidane dibawa ke ruang peristirahatan sebelum dikutuk menjadi zombie, Zidane diam-diam menyelinap kabur dari sana dan pergi ke ruang bawah tanah tempat kapal laut terparkir rapi yang nantinya dapat mereka gunakan untuk melarikan diri. Sementara itu, Derp dan ikan sapu-sapunya masih berusaha agar nyawanya tidak terhapus dari alam dunia, di mana ia berhasil mengalahkan seorang woman bernama Lizzie berkat skill piring terbangnya yang menabrak Lizzie dengan kecepatan cahaya, sehingga Derp berhasil maju ke babak final, sementara Lizzie harus menerima takdirnya dan dikonversi menjadi antek-antek Colosseum. Namun begitu Lizzie pergi ke ruang eksekusi, ia justru memergoki Will dan yang sedang menyekap seorang penjaga. Alhasil agar aksinya tidak dicepukan dan diviralkan ke admin Colosseum, Will dan pun mengajak Lizzie untuk kabur bersama dari sana. Sementara itu, Derp yang lolos ke babak final, ia harus berhadapan dengan sosok gladiator sungguhan yang biasanya muncul dengan health bar di atas layar monitor. Buset, lawan final bos gak tuh? Namun Derp yang cerdik terkedik-kedik, ia melempar semua senjata yang tersedia, mulai dari tombak perang sampai pedang algojo Afrika, ia hamburkan di tanah supaya dirinya dapat menyerang dari segala arah. Dan singkat cerita, setelah timpukan demi timpukan dilayangkan Derp, ia pun akhirnya berhasil mencium kepala gladiator sampai otaknya berpindah ke bagian ginjal. Dan di saat yang bersamaan, teman-temannya muncul menyelamatkan Derp untuk kabur dari sana agar sama-sama tidak menerima hadiah setelah memenangkan kejuaraan bak kuantam. Buset, iri dengki anjing. Yang mana berita kaburnya 4 minion akhirnya sampai ke telinga makhluk ini, sehingga ia pun segera mengencarkan seluruh Fir'aun yang ada untuk memburu mereka berempat. Beruntung keempat manusia kotak ini dapat kabur dengan mudah, sebab mereka sempat mengikuti ajang kejuaraan Ninja Warrior di Banten, tepatnya menjadi wasit. Dan cerita pun ditutup dengan Will dan Zidane, Lizzie dan Derp yang akhirnya berhasil kabur dari Squid Game zaman Romawi, sehingga kini mereka bisa hidup tenang dan kembali membakar desa villager. Lah, ikan sidap mana cok? Jadi ikan pepes kah?
Ya, intinya pesan moral yang bisa kita ambil, dalam hidup semua orang pasti punya rasa takut dalam hatinya. Ada yang memilih diam di kamarnya daripada harus mencoba kegagalan di dalam hidupnya. Padahal diam di kamar pun juga pasti ada resikonya. Ada mimpi yang harus dikorbankan demi kenyamanan di hatinya, dan ada kesempatan yang tidak pernah ia ambil padahal sudah diberikan olehnya. Ingat, karena sejatinya orang yang lebih takut rasa sakit daripada kegagalan pasti akan merasakan keduanya.